Mari kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh berkumpul tempat ini, kami percaya semua karena kemurahan Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang begitu sempurna buat hidup kami. Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan sembunyikan hamba di belakang salib-Mu Tuhan, biar hanya Roh Tuhan saja yang berkuasa dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan Tuhan berikan kami hati seorang murid dan hati seorang hamba, telinga seorang murid Tuhan, supaya apa yang benih firman Tuhan itu ditabur, itu boleh berbuah, berakar, dan buah itu boleh dinikmati oleh banyak orang Tuhan. Terima kasih, mari teman-teman yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Oke, shalom teman-teman. Apa kabarnya? Waduh. Udah sekian lama, aku nggak bawa kebenaran firman Tuhan di Kingdom of God Generation. Pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan buat kita semua warga Indonesia. Ya. Biar bukan cuma negara aja yang merdeka, tapi hidup kita juga merdeka oleh belenggu-belenggu dosa yang sering kali yang masih mengikat kita, bahkan sampai hari ini. Tapi saya percaya bahwa hari ini bukan cuma negara yang memperingati kemerdekaan, tetapi hari ini juga kita yang dimerdekakan oleh Tuhan. Amin teman-teman. Teman-teman, hari ini saya bawa tema tentang anak panah di tangan pahlawan. Kita boleh buka ayat kita di Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Saya mau cerita teman-teman, kenapa saya bawa tentang anak panah di tangan pahlawan. Jadi beberapa waktu yang lalu, saya ada cerita-cerita sama teman kantor. Sebenarnya teman kantor saya ini lagi gundah gulana yang dia terbelenggu dengan sesuatu yang dia tidak bisa lepas, teman-teman. Dia terikat oleh sesuatu yang dia sendiri pengen lepas, tapi dia nggak tahu caranya dan nggak bisa, teman-teman. Nah, sampai akhirnya aku tanya, terus hidupnya selanjutnya mau ngapain ya? Mengalir aja katanya. Ikutin aja lah, nggak punya tujuan apa-apa dalam hidupnya, teman-teman. Nah, yang mengalir doang itu, teman-teman. Cuman sampah yang mengalir. Saya percaya hidup kita lebih dari itu. Hidup kita semua berharga. Maka dari itu saya lagi ngerenung. Emang setiap anak muda yang hari-hari ini lagi terikat, terutama oleh judi online, rokok, narkoba, dan lain sebagainya, teman-teman. Itu mereka nggak punya tujuan. Lagi hilang arahnya. Nah, sampai saat kemarin hari Minggu, saya dijadwalin buat pelayanan ini. Entah kenapa Tuhan bawa saya buat cerita ini, teman-teman. Oke, kita mau masuklah ke kebenaran firman Tuhan. Itu kira-kira kurang lebih yang melatar belakangi saya kenapa nih saya hari ini bawa anak panah di tangan pahlawan. Saya percaya ketika teman-teman pulang dari tempat ini, kita semua Bapak Ibu pulang dari tempat ini, kita mempunyai pemahaman yang baru tentang hidup kita. Kita buka Mazmur 127 ayat yang 1 sampai 5. Teman-teman udah dapat semua?
Mazmur 127 ayat yang ke-1 sampai yang ke-5 kita boleh baca bergantian. Saya yang ganjil, teman-teman semua yang genap ya. Mazmur 127 ayat yang ke-1 sampai 5 nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Ayat yang kelima kita baca sama-sama, 3, 2. Berbahagialah orang Nah, teman-teman kita lihat di ayat yang keempat, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa mudanya, teman-teman. Teman-teman tahu anak panah nggak? Pernah lihat nggak? Pernah lihat, tahu ya? Nah, anak panah itu dia nggak muncul tiba-tiba. Nggak seperti batu yang bisa muncul tiba-tiba. Yang dari dalam bumi bisa keluar batu atau gunung. Dia juga nggak seperti pohon yang tumbuh langsung ada jadi. Dia itu mesti dibuat, mesti dirakit dulu. Anak panah itu nggak semerta-merta langsung muncul jadi. Tapi dia ada proses-prosesnya. Kalau kita nih boleh pilih, kita mau jadi anak panah yang seperti apa? Teman-teman tahu nggak proses pembuatan anak panah itu luar biasa. Karena kenapa? Kalau anak panahnya yang dipakai bengkok sedikit aja, diketapel tuh bukan ketapel ditarik nih sama pahlawannya, pasti meleset karena dia bengkok. Dan juga kalau dia tumpul, kena lawan yang nggak mati, teman-teman. Nah, kalau saya nih disuruh pilih, saya mau jadi anak panah yang luar biasa lurusnya, yang tajam, kalau bisa bulu di belakangnya itu yang luar biasa halusnya. Kalau kita nih sebagai anak-anak panah, kita bukan dinilai dari seberapa sering kita datang ke gereja. Seberapa sering kita beribadah, seberapa sering kita melayani Tuhan. Tapi ketika kita mau jadi anak panah, itu pilihan, teman-teman. Ada amin? Jam-jam rawan ngeri kali ya. Teman-teman udah pada makan siang? Udah? Masih semangat, teman-teman? Teman-teman, kalau kita mau jadi anak panah itu pilihan. Pilihan kita mau dibentuk sebagai kita pengikut Kristus. Pengikut Kristus bukan bicara soal apa yang kita bisa terima dari Tuhan. Pengikut Kristus bukan tentang apa mujizat yang kita terima hari-hari ini. Tapi pengikut Kristus apa yang bisa kita kasih sama Tuhan. Sampai hari ini apa yang kita udah kasih sama Tuhan? Apa mungkin kita datang ke gereja selama ini kita berharap sesuatu? Atau bahkan selama hidup kita, ketika Tuhan gak jawab satupun doa kita, kita masih mau menyembah Tuhan? Hari ini saya mau kita sama-sama belajar, saya pun belajar. Dan teman-teman tahu nggak, kenapa sih ada kata-katanya seperti anak-anak panah di tangan pahlawan? Kenapa enggak di tangan orang biasa aja? Kenapa harus ada pahlawan sih? Kalau anak panah itu, kata Alkitab, kenapa sih enggak di tangan
pengrajin tangan. Kenapa harus di tangan pahlawan? Saya mengartikan gini, ketika itu ada kita ambil satu kata ya, di tangan, itu berarti dia ambil, ya, diambil alih. Ya. Hidup kita ini sedang diambil alih nih. Sama pahlawan, pahlawan itu yang rela, ya, rela mati, rela, semuanya dia rela. Mau rela apa terserah, tapi dia rela teman-teman. Tapi ketika kita teman-teman ya, kita hidup sebagai anak panah yang di tangan orang yang salah. Apa jadinya teman-teman? Dan ketika kita salah memilih pahlawan, pahlawan ini banyak macamnya teman-teman. Seringkali kita salah memilih pahlawan. Kita berpikir pahlawan kita apa? Skill kita, kepintaran kita. Itu pahlawan buat hidup kita yang bisa membawa kita sampai saat ini. Mungkin kita berpikir pahlawan kita hari-hari ini siapa? Orang tua, kerabat. Ketika kita salah menaruh anak panah itu, kita salah ngasih kepada pahlawan. Hidup kita hari-hari ini enggak akan maksimal, teman-teman. Makanya kita mau belajar hari ini. Yang pertama, jangan salah pilih pahlawan, teman-teman. Serius dah. Jangan. Kita buka di Ulangan 8 ayat yang 19, teman-teman. Teman-teman boleh baca buat kita semua. Kita boleh baca sama-sama, 3, 2. Teman-teman, sehebat apapun kita hari-hari ini, sehebat apapun karir teman-teman, karir Bapak Ibu, kalau teman-teman salah memberikan anak panah kepada pahlawan yang salah, hidup kita pasti binasa teman-teman. Pasti binasa. Seperti di Yohanes 15 ayat yang kelima, Tuhan bilang apa? Akulah pokok anggur. Barang siapa ada di dalam aku ada di dalam dia. Tetapi barang siapa yang ada di luar aku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Siapa yang gak bisa berbuat apa-apa teman-teman? Orang mati. Orang mati yang gak bisa berbuat apa-apa. Artinya Tuhan masih ngomongnya lembut. Kamu di luar aku, kamu gak bisa buat apa-apa. Kalau Tuhan ngomong kalau di luar aku kamu mampus. Kamu binasa langsung. Tapi Tuhan berbicara itu masih lembut. Tapi teman-teman, ketika kita udah jadi juga anak panah yang hebat, anak panah yang luar biasa, anak panah yang tajam. Tapi ketika hidup kita ada pemberontakan, kita juga gak bisa maksimal. Ketika kita ada pemberontakan di dalam kehidupan kita gak bisa buat apa-apa juga teman-teman. Teman-teman tahu ceritanya Yunus yang dia disuruh pergi kemana? Niniwe. Ke Niniwe apa ke Tarsis? Disuruh perginya ke Niniwe apa ke Tarsis? Ke Niniwe apa ke Tarsis? Yunus ketika dia sudah ada di tangan pahlawan yang tepat. Dia udah di tangan pahlawan yang luar biasa. Dia
suruh pergi. Dia dilesatkan sama pahlawannya, tetapi anak panah itu bengkok teman-teman. Ada pemberontakan di dalam kehidupannya. Akhirnya apa? Ketika dia mau nyebrang, apa yang terjadi? Angin ribut turun. Angin ribut turun. Yunus di dalam kapal, awak-awak kapal, semua orang yang dalam kapal ketakutan. Tapi ada satu hal yang hebat dari Yunus. Ketika hari-hari ini, ya teman-teman, orang-orang ya, mengangkat tangan, ya, menyuarakan tentang saya yang menang, saya yang hebat, saya yang luar biasa. Tetapi Yunus apa? Ketika dia sadar akan panggilan Tuhan, di dalam badai yang luar biasa, dia angkat tangan, saya yang salah. Saya yang salah. Akhirnya apa? Yunus dibuang ke laut. Ketika dia ngaku salah, dia emang lepas dari hukuman? Enggak bro. Dia tetap dibuang ke laut. Dimakan ikan cupang. 3 hari di dalam perut ikan. Teman-teman, kalau hidup kita udah hebat, kita berbisnis hebat, kita pelayanan hebat, kita punya karir bagus, kita punya semua yang baik. Tetapi ketika hidup kita ada pemberontakan, bahkan semua orang di sekitar kita bisa bawa dalam masalah. Seperti Yunus di dalam kapal, dia ketakutan, semua seisi kapal ketakutan. Teman-teman mesti tahu, ketika kita melakukan sesuatu, atau kita melakukan pemberontakan apapun di hadapan Tuhan teman-teman. Yang rugi bukan cuma kita. Bahkan kita sebagai saya atau teman-teman yang udah berkeluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai orang tua. Ketika kita ada pemberontakan, ketika kita ada melenceng daripada Tuhan, ingat, yang dalam masalah bukan cuma kita. Ada orang-orang sekitar kita yang sedang kita bawa ke dalam masalah. Tapi teman-teman ya, kalau kita belajar, kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang benar-benar udah luar biasa hebat, yang luar biasa pelayanannya, yang begitu mengagumkan di dalam firman Tuhan. Ketika dia di tangan yang tepat, hidupnya berbuah, hidupnya menghasilkan banyak buah. Teman-teman tahu siapa? Kita buka ayatnya. Di Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang pertama. Orangnya bernama Saulus. Sebelum dia kenal Tuhan, dia juga orang yang hebat. Orang yang luar biasa. Dia sebelum kenal Tuhan, dia gagah. Dia pembantai. Hebat dia. Tapi ketika dia kenal Tuhan, semuanya berubah. Ayo kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 9, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Teman-teman kita baca bergantian, saya baca yang ganjil, teman-teman baca yang genap lagi. 3, 2, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, ia menghadap imam besar. Ayat yang ketiga, dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Yang keempat,
ayatnya yang kelima. Jawab Saulus, siapakah engkau? Tuhan, katanya, akulah Yesus. Nah teman-teman, kalau teman-teman baca terus sampai ke bawah, itu matanya Saulus itu buta, teman-teman. Tapi ketika dia menyadari nih, ya, ketika dia udah menyadari kualitas hidupnya dia mau tunduk kepada pahlawan yang benar. Kita tahu perjalanan Paulus begitu panjang. Dia menghasilkan banyak sekali buah di dalam kehidupannya. Teman-teman, kalau kita mau jadi anak panah, sekali lagi saya mau bilang, itu pilihan. Pilihan kita mau kasih hidup kita sebagai anak panah ini ke tangan siapa. Pilihan kita teman-teman. Kita mau kasih anak panah ini yang baik atau yang pemberontak atau yang bengkok. Itu pilihan teman-teman. Tapi hari ini saya belajar banyak tentang firman Tuhan ini teman-teman. Bahwa ketika kita sudah ada di tangan yang tepat. Bahkan hidup kita yang ibaratnya belum jadi anak panah, masih jadi batang doang teman-teman. Itu bisa jadi anak panah yang luar biasa ketika kita ada di dalam pahlawan yang tepat. Dan juga teman-teman, satu lagi. Ketika kita udah jadi anak panah yang luar biasa, yang hebat. Jangan sampai kita cuman ada di kotaknya doang. Tapi nggak dipakai sama pahlawannya. Amin. Teman-teman mau dipakai sama pahlawan teman-teman? Siapa pahlawannya teman-teman? Yesus. Oke. Yang kedua. Teman-teman kita buka Alkitab kita di Markus 5. Ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-28. Ini begitu sangat familiar ya teman-teman. Ayat ini begitu mengandung banyak berkat. Ayo kita baca sama-sama di Markus 5 ayatnya 25 sampai yang ke-28. Kita baca bersama-sama 3, 2. Namun, maka di tengah-tengah orang banyak, asal, amin. Teman-teman, ketika kita udah jadi anak panah yang luar biasa, ya, kita mau dipakai. Tapi anak panah itu dipakai bukan yang begini teman-teman. Ya, kalau yang gini apa namanya itu yang main? Paku ya, yang jadi paku. Bukan anak panah, paku teman-teman. Diketok bisa bengkok. Nah, tapi anak panah mau dipakai itu mesti ditarik mundur dulu. Harus ditarik mundur dulu. Seperti ayat ini bilang, dia udah menghabiskan seluruh yang dia punya. Semua yang dia punya, tapi gak ada faedahnya. Bisa nggak orang ini berkata, kenapa harus terjadi sama dia? Kenapa semuanya harus terjadi sama dia? Kenapa harus dia yang mengalami? Tapi satu hal yang saya dapat teman-teman. Tuhan berbicara tentang iman. Ketika kita sedang ditarik mundur sama Tuhan. Kita lagi sedang mau dibawa jauh ke depan. Kita bukan mau dibawa jauh doang teman-teman. Kita mau dibawa melesat. Teman-teman tahu melesat gak? Kenceng sama melesat itu beda teman-teman.
Ketika kita mau ditarik mundur sama Tuhan, kita sedang mau dibawa melesat jauh sama Tuhan. Kalau perempuan ini bisa berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kalau kita hari-hari ini teman-teman, enggak sedang dalam keadaan yang sulit. Setiap kali hidup kita selalu mengalami kemungkinan gue bisa, pasti gue bisa, ini gue bisa lewati. Saya percaya teman-teman, kita tidak mengalami Tuhan yang melampaui kemustahilan diri kita. Kalau kita hidup kita enggak ada di masa sulit, kita enggak akan pernah mengalami tangan Tuhan yang luar biasa menolong kita. Makanya perempuan pendarahan ini, firman Tuhan bilang apa? Iman tanpa perbuatan, hakikatnya mati teman-teman. Iman perempuan ini luar biasa dan perbuatannya juga luar biasa. Dia menghabiskan seluruh yang dia punya. Tetapi ketika semua yang dia udah punya habis, nggak ada faedahnya buat dia, apa iman dia mati? Enggak. Iman dia tetap teguh. Saya percaya hari-hari ini teman, atau mungkin ke depan, ketika kita sedang diperhadapkan sama masa-masa sulit. Ingat, iman yang teguh membawa mujizat kepada kita. Mungkin enggak sebulan, mungkin enggak 2 bulan seperti wanita pendarahan ini bisa 12 tahun. Penantian mujizat Tuhan begitu panjang. Mungkin ada yang doanya dijawab cepat, ada yang rally-nya begitu panjang. Tapi saya percaya di ujungnya, di endingnya, kemenangan dan kemerdekaan yang kita dapat. Ada satu ilustrasi ini teman-teman, ada cerita. Ada seorang anak ya, lagi bawa mobil nih ngebut. Lagi bawa mobil sama ibunya. Tapi enggak lama ketika dia bawa mobil, di depan itu ada badai, waduh kayak di BSD nih. Anginnya kadang suka kenceng kan teman-teman. Kadang pohon ini suka rubuh. Tapi pada saat itu mungkin badainya luar biasa. Udah hujan, udah badai, wah nggak kelihatan. Dia mau berhenti di pinggir tol, nyalahin lampu hazard. Dia nggak berani jalan, nggak kelihatan apa-apa. Tapi orang tuanya bilang apa, nggak apa-apa, lanjut pelan-pelan. Anak itu dengan ragu dia lanjut perjalanannya. Tenang, ini bukan sinetron yang akhirnya kecelakaan. Bukan yang di sinetron yang akhirnya nabrak orang, bukan. Akhirnya dia lanjut perjalanan itu. Di dalam perjalanan dia dengan keraguan dia menginjak gasnya teman-teman. Dia jalan pelan-pelan di tengah badai. Waduh dia dak-dik-duk ser. Dadanya udah luar biasa, ketakutan. Dia jalan pelan-pelan, ketika udah lewat badai itu teman-teman, orang tuanya baru suruh berhenti. Anaknya minggir ke jalan. Terus orang tuanya bilang, coba lihat ke belakang. Kalau kita berhenti di tengah badai, mungkin kita dari belakang bisa ditabrak tronton. Mungkin pohon di samping kita bisa rubuh. Kita ketiban. Tapi teman-teman, ketika kita berjalan di tengah badai, ya bersama dengan Tuhan, saya percaya badai itu kita bisa lalui bersama-sama dengan Tuhan. Saya mau tutup teman-teman dengan kesaksian perjalanan iman saya. Waktu mungkin yang ini saya udah pernah kesaksian teman-teman, tapi ini versi terbaru. Ya. Waktu saya
eh, mau menjelang pernikahan ya teman-teman. Saya cuma megang uang 7 juta. Mau pernikahan tuh megang duit cuma 7 juta. Ini teman-teman nih yang mau nikah nggak usah takut. Ya. Teman-teman yang mau nikah nggak usah takut. Nggak usah mikir, aduh ntar biayanya gede, mau nikah gede. Secara manusia mungkin gede teman-teman. Tapi enggak buat pahlawan kita kok. Asik. Jadi waktu itu, minus seminggu atau 2 minggu ya, saya cuma megang duit 7 juta. Dan itu belum dibayar semua. Tapi saya di dalam keraguan dan kepusingan saya pada saat itu, saya menemukan jawaban yang pasti. Terus melangkah. Jangan mundur. Akhirnya saya tetap jadi nikah. Dan saya nggak tahu gimana caranya teman-teman. Tuhan yang penuhi semua. Kalau dibilang nih, saya habis uang menikah sekian. Kalau dihitung, dapat duit dari mana segitu banyak ya? Bingung. Tapi Tuhan tunjukkan kasih setianya. Dan teman-teman ingat waktu saya pernah cerita waktu saya baru punya mobil pertama. Saya mau cerita lagi versi kedua, part 2 teman-teman. Jadi saat itu teman-teman, saya udah dikasih mobil waktu itu. Ya. Tapi di tengah perjalanan ada masalah lah. Jadi akhirnya saya nggak punya mobil lagi teman-teman. Akhirnya saya bergumul lagi nih sama Yesa waktu itu, yang udah jadi istri saya. Saya bergumul lagi. Waduh, dari Depok mau ke Tangerang naik motor lagi. Waduh, udah nih ngerasa udah enjoy lah naik motor lagi ke Tangerang gitu. Waktu itu posisi udah hamil gede juga. Pas udah hari Sabtu, hari Minggu kita ke Tangerang. Minggu setelah ibadah kita pulang lagi ke Depok naik motor. Nyampe Depok kok pengkor juga, ya sakit juga. Nah, naik motor jauh banget, malah jalan Pamulang tuh bagus banget lagi itu. Arah mau ke Bukit Dago bagus banget lagi. Waduh, kalau malam-malam tuh saya suka kejeduk aja. Lobangnya luar biasa gede-gede. Tuh, waktu sampai Depok saya bergumul lagi, saya berdoa. Kali ini doanya langsung minta mobil aja, nggak usah minta roda 4, minta mobil aja langsung. Nah, tapi saya bingung. Ya. Ketika saya bergumul lagi, tiba-tiba saya dapat lagi. Tuhan kirim lagi dengan orang yang berbeda. Saya tetap bayar kok mobilnya, saya tetap bayar, saya tetap cicil mobilnya. Dengan skema yang sama, 1 juta 1 bulan. Saya percaya teman-teman, waktu saya punya pergumulan, saya nggak lari ke siapa-siapa kok. Saya cuma lari ke Tuhan doang. Saya percaya kuasa Tuhan yang menggerakkan, mungkin orang lain yang kita nggak kenal, mungkin orang lain sekitar kita, tapi Tuhan bisa gerakan. Buat apa? Tuhan bisa gerakan buat dia menunjukkan kasih setianya sama hidup kita. Mari teman-teman, saya undang semua pemain musik, WL Singer maju ke depan. Saya mau ajak kita sama-sama buat belajar satu hal teman-teman. Enggak satu hal sih, beberapa hal. Kalau kita udah jadi anak panah yang luar biasa dan udah ada di tangan pahlawan yang tepat, ketika kita sedang ditarik mundur sama Tuhan, tetap punya iman yang teguh. Punya pengharapan hanya kepada Dia, karena Dia satu-satunya
pahlawan buat hidup kita.